Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu lagi dan saya sangat bersyukur pada Tuhan saat Anda semua terus rindu belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan dan kita bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Dikatakan dan Dilakukan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu yang senantiasa menyertai hidup kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami datang dalam hadirat-Mu untuk merenungkan dan belajar mengerti akan firman-Mu. Tolong bukalah mata hati kami, agar kami dapat memahami betapa pentingnya iman yang diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Jauhkan kami dari iman yang hanya tinggal kata-kata, tetapi bantulah kami untuk hidup sesuai dengan iman yang kami yakini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di sebuah desa kecil hiduplah seorang pria bernama Benso. Ia dikenal sebagai orang yang pandai berbicara. Setiap kali ada pertemuan desa, Benso selalu pertama angkat bicara. Ia menyampaikan banyak kata-kata bijak tentang kebaikan, soal kasih, dan pentingnya membantu sesama. Namun di balik kata-katanya yang indah, perbuatan Benso seringkali tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Pada suatu hari, desa mereka dilanda banjir bandang yang hebat. Rumah-rumah warga banyak yang terendam, bahkan harta benda menjadi terhanyut. Benso yang selalu berbicara tentang kepedulian, malah memilih untuk mengamankan harta bendanya sendiri. Ia beralasan, harta benda ini penting untuk masa depan saya. Sementara itu, ada seorang anak perempuan bernama Anita. Melihat penderitaan warga, seorang anak kecil bernama Anita merasa sedih. Ia mengumpulkan sisa-sisa makanan yang ada di rumahnya dan juga beberapa pakaian pantas pakai, lalu membawanya ke tempat pengungsian. Anita berkata, "Meskipun saya masih kecil, saya ingin membantu teman-teman saya." Perbuatan Anita ini membuat warga menjadi terharu. Mereka menyadari bahwa perbuatan nyata jauh lebih berharga daripada kata-kata yang indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Benso mengajarkan kita bahwa perbuatan baik bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus dilakukan dengan nyata. Kata-kata bisa saja indah, tetapi tanpa tindakan nyata, kata-kata itu tidak berarti apa-apa. Seperti Yesus Kristus yang mengajarkan kita untuk mengasihi sesama dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Mari kita baca Yakobus pasal 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan esensi sejati dari iman. Iman sejati bukanlah sekedar keyakinan intelektual atau sebuah pengakuan secara lisan. Iman yang hidup adalah iman yang berbuah dalam perbuatan yang nyata dalam hidup kita.
perbuatan kasih kita kepada sesama menjadi bukti nyata bahwa kita memiliki iman yang otentik. Ada beberapa poin penting tentang kasih sebagai buah iman. Yang pertama, kasih bukan sekedar kata-kata. Kita seringkali mengucapkan kata-kata indah tentang kasih, tetapi kasih sejati harus diwujudkan dalam suatu tindakan yang nyata. Perkataan tanpa perbuatan bagaikan tubuh tanpa nyawa. Itu adalah sesuatu hal yang mati. Yang kedua, kasih yang tulus. Kasih yang sejati tidak memandang status sosial, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Kasih yang tulus adalah kasih yang rela berkorban dan melayani sesama tanpa pamrih. Yang ketiga, kasih yang memenuhi kebutuhan. Kasih yang sejati tidak hanya sekedar memberikan kata-kata semangat, tetapi juga memenuhi kebutuhan nyata bagi sesama kita. Ini bisa berupa perhatian kita, kebaikan kita, tenaga kita, materi kita, dukungan emosional, dan juga waktu-waktu kita. Mengapa perbuatan itu jauh lebih penting? Karena iman yang tidak berbuah adalah iman yang mati. Sama seperti pohon yang tidak berbuah dianggap tidak berguna, demikian pula iman yang tidak menghasilkan perbuatan baik. Sesungguhnya perbuatan baik itu membuktikan iman kita yang sebenarnya. Perbuatan kita menjadi bukti nyata bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kita. Dan perbuatan yang nyata dan dilakukan dengan tulus akan membawa banyak perubahan yang baik. Melalui perbuatan kasih, kita dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan orang lain dan masyarakat dan juga dalam diri kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, adalah wajar kalau kita sendiri atau seorang meragukan iman kita karena menemukan tindakan kita yang tidak menunjukkan perbuatan yang sudah bertobat. Kalau kita selalu hidup dalam kubangan dosa dan tidak merasa resah dengan ketidaktaatan kita pada Tuhan, maka kita perlu waspada. Bandingkanlah bagaimana tutur laku dan kebiasaan-kebiasaan kita sebelum dan sesudah menerima Kristus. Perbuatan-perbuatan apa saja yang menunjukkan bahwa kita telah diselamatkan dan diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca dalam renungan ini mengajak kita untuk tidak hanya menjadi orang percaya, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kasih yang kita miliki harus tercermin dalam setiap tindakan kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi Kristus yang sejati bagi dunia ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh rendah hati, memohon bimbingan dan kekuatan dari Engkau. Kami merenungkan firman-Mu tentang pentingnya kebaikan dan iman dilakukan dalam perbuatan yang nyata. Ya Tuhan, kami sadar bahwa iman sejati harus diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Seringkali kami mudah mengucapkan kata-kata kasih, namun sulit untuk menindaklanjutinya dengan tindakan yang nyata. Kami ingin agar hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu yang sejati, sehingga setiap perkataan dan perbuatan kami menjadi berkat bagi sesama kami.
Tuhan, bantulah kami untuk melihat kebutuhan di sekitar kami dan memberanikan kami untuk bertindak dengan nyata. Jauhkan kami dari sikap munafik yang hanya mengandalkan kata-kata tetapi kosong dari tindakan yang nyata. Kami mohon agar Engkau memberikan kami hikmat untuk mengetahui bagaimana cara mengasihi sesama dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, baik melalui kata-kata maupun perbuatan yang nyata. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak terhingga. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tenggadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, kita dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca dalam renungan ini mengajak kita tidak hanya menjadi orang percaya, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus senantiasa menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.